Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik merupakan sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta berinterpretasi tentang data tersebut. Data dalam statistik dapat berupa data numerik maupun kategorik. Terdapat dua metode statistik yang seiring dipakai dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyajikan mengenai statistika deskriptif. Nah, yang akan kami bahas yaitu yang pertama, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Tujuannya, penyajian data adalah memudahkan dalam membaca dan memahami data maupun menganalisis data. Data yang disajikan dapat berupa skor, persentase, atau indeks. Macam-macam teknik penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Nah, yang pertama yaitu tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori. Misalnya, jumlah guru menurut pendidikan dan masa kerja, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci, sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Nah, di bawah ini ada contoh tabel, yaitu jumlah siswa SD atau MI di desa, misalnya di desa Getas, Pejaten tahun 2007 sampai 2009. Disediakan tabel, yaitu yang pertama ada tahun dan frekuensi. Pada tahun 2007, frekuensinya yaitu 115 siswa, 2008 berjumlah 121 siswa, 2009 berjumlah 132. Jadi pada tahun 2007 sampai 2009 totalnya yaitu 368 siswa. Nah, dalam tabel terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama, nomor tabel. Di atas judul tabel terdapat nomor tabel, yaitu tabel 1. Bila tabel yang disajikan lebih dari 1, maka hendaknya diberi nomor agar mudah untuk mencari kembali bila dibutuhkan. Yang kedua, judul tabel. Di atas tabel dituliskan judul tabel. Judul tabel memuat informasi mengenai data serta tempat dan waktu pengumpulannya. Yang ketiga, baris. Tabel tersebut mempunyai baris 2007 sampai 115, kemudian 2008 yaitu menunjukkan 121, yang kemudian 2009 menunjukkan 132 siswa, dan jumlahnya yaitu menunjukkan 368 siswa. Yang keempat, kolom. Tabel di atas mempunyai kolom tahun dan frekuensi. Yang kelima, sel. Sel adalah data yang menjadi pertemuan baris dan kolom, yaitu macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel, antara lain yaitu yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini memuat keterangan yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Nah, di bawah ini ada contohnya seperti ini, yaitu contoh tabel daftar IP seorang mahasiswa pendidikan matematika tahun 2012. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyusun distribusi datanya dalam frekuensi. Yang pertama itu ada tabel distribusi
distribusi frekuensi tunggal, contohnya yaitu tabel tinggi badan siswa kelas 9 tahun 2013. Kemudian tabel distribusi frekuensi kelompok, yaitu tabel yang digunakan untuk menyajikan data dalam frekuensi dengan distribusi data bergolong. Contohnya seperti ini, tabel hasil tugas siswa dan mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu ada tabel kontingensi atau tabel faktorial. Yaitu bagian dari tabel baris dan kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor, yaitu variabel atau lebih dalam perpaduan baris dan kolom. Contohnya seperti tabel pelajar berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Nah, kemudian ada diagram. Diagram yaitu penyajian data dalam bentuk grafik, atau diagram adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar. Nah, macam-macam diagram itu, yang pertama ada diagram batang atau histogram. Itu sebelum membuat diagram batang, kita harus membuat data frekuensi terlebih dahulu. Kemudian dari data tersebut bisa disajikan dalam diagram batang tunggal sebagai berikut ini contohnya. Kemudian yang kedua ada diagram gambar atau piktogram. Itu diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada tabel yang berisi mengenai program studi. Yang pertama ada konstruksi bangunan yang berjumlah 60 siswa. Nah, bisa dilambangkan seperti orang ini. Satu orangnya itu berarti 10 orang. Kemudian ada diagram garis. Diagram garis itu yaitu penyajian data dalam sebuah garis. Nah, ada disajikan keadaan suhu badan siswa di dalam lab. Nah, kemudian dari data ini disajikan tabel dalam bentuk diagram garis seperti gambar di samping ini. Nah, kemudian ada diagram lingkaran. Nah, yaitu diagram lingkaran yaitu menggunakan bentuk lingkaran dan dibagi menjadi beberapa sudut. Nah, disajikan data seperti ini. Kemudian dihitung persentase dari jumlah data yang diperoleh dan dihitung berapa sudutnya. Kemudian disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya seperti ini. Contoh gambar diagram lingkaran. Yang ketiga ada poligon frekuensi. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong satu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Poligon juga disebut grafik untuk menggambarkan data dengan menghubungkan titik-titik tengah. Batang histogram sehingga sering disebut dengan frekuensi histogram. Disajikan contoh histogram dan poligon pada tabel tinggi badan siswa SMA. Nah, ini ada tabel tinggi badan siswa. Nah, di samping ini ada contoh penyajian berbentuk histogram tinggi badan siswa, dan yang bawah ini itu merupakan penyajiannya dalam bentuk poligon. Nah, jika histogram dan poligon digabungkan, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian
ukuran pemusatan data min, modus, dan median. Yang pertama min. Min yaitu merupakan hasil bagi jumlah semua nilai yang ada dengan banyaknya data. Nah, cara menghitungnya ini ada min data tunggal, min data kelompok, disajikan dengan rumus seperti di samping ini. Nah, keterangannya ada di bawah ini ya. Nah, kemudian yang kedua median. Median yaitu nilai yang letaknya tepat di tengah-tengah bila banyaknya data ganjil atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah bila banyaknya data genap setelah data itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, median data tunggal ganjil yaitu terletak pada data ke n plus 1 dibagi 2. Kemudian median data tunggal genap yaitu terletak pada data ke xk plus k plus 1 dibagi 2 di mana k merupakan n dibagi 2. Kemudian median data kelompok yaitu median sama dengan batas bawah kelas median atau B ditambah P panjang kelas median. Kemudian kurung buka setengah n dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median kurung tutup. Nah, ketiga ada modus. Modus yaitu skor yang memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu distribusi. Nah, modus data tunggal yaitu frekuensi yang paling banyak. Modus data kelompok yaitu modus sama dengan B plus P kurung buka B1 dibagi B1 plus B2 kurung tutup. Nah, kemudian ada ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Kuartil yaitu ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 4 yang sama sesuai dengan urutan datanya. Yang pertama itu ada kuartil data tunggal dapat disajikan dengan rumus seperti ini. Kemudian ada kuartil data kelompok, rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua desil, yaitu desil adalah ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Tuh. Ada desil data tunggal dengan rumus seperti di bawah ini, kemudian desil data kelompok dengan rumus seperti ini. Kemudian yang ketiga, persentil. Persentil yaitu suatu ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi ada 99 persentil yang masing-masing disebut P1, P2, P3, sampai seterusnya. Nah, persentil data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut ini, dan persentil data kelompok dapat disajikan dengan rumus seperti di bawah ini. Nah, kemudian selanjutnya ukuran penyebaran data. Ada varians dan standar deviasi. Yang pertama, rentang data atau rank, yaitu ukuran variasi yang paling sederhana. Besarnya rentang ditentukan dari selisih antara nilai data terbesar dengan yang terkecil. Semakin tinggi nilai rentang yang diperoleh, maka tingkat keragaman data juga semakin besar. Data tunggal yaitu yang pertama ada data tunggal. Rank untuk data tunggal dapat dihitung dengan rumus seperti ini ya. Kemudian data kelompoknya yaitu apabila data sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka ranknya dapat dihitung dengan rumus ini. Rank sama dengan batas bawah kelas terakhir dikurangi batas-batas kelas pertama, atau rank sama dengan nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah.
Kemudian yang kedua, deviasi kuartil. Deviasi kuartil merupakan selisih nilai kuartil ketiga atau n kuartil 3 dan kuartil pertama n-1 dibagi 2. Kemudian yang ketiga ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata atau sering disebut dengan simpangan rata-rata merupakan jumlah keseluruhan nilai mutlak penyimpangan nilai data terhadap nilai rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi atau pengamatan. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama data tunggal dapat disajikan dengan rumus seperti ini. Kemudian data kelompoknya dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Kemudian yang keempat, deviasi standar dan varians, yaitu digunakan dalam bidang ilmu statistik adalah deviasi standar. Deviasi standar atau sering disebut dengan simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang terbaik karena dapat digunakan untuk membandingkan suatu rangkaian data dengan yang lainnya. Secara matematis, deviasi standar dapat diartikan sebagai akar kuadrat dari variansnya. Varians tersendiri adalah rata-rata hitung dari selisih kuadrat data terhadap rata-rata data. Nah, ada data tunggal, yaitu untuk sampel berukuran kecil atau n kurang dari 30, maka dapat dirumuskan dengan rumus seperti di bawah ini. Kemudian untuk sampel berukuran kecil n kurang dari sama dengan 30, maka rumusnya seperti ini. Dan untuk data yang kelompok, itu untuk sampel yang berukuran besar n lebih dari 30, maka rumus menentukan varian S kuadrat dan deviasi standar S atau S yaitu seperti ini. Kemudian untuk sampel yang berukuran kecil atau n kurang dari 30 sama dengan yaitu, maka rumusnya seperti ini. Nah, terima kasih, sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu yang tadi dari Mbak Anissa dan saya sendiri Maila Sasabila. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini contoh soal untuk mencari desil pada data kelompok. Nilai desil keempat adalah datanya diketahui data berikut ini, frekuensinya berikut ini. Sedangkan rumusnya yaitu sebagai berikut. Cara mencarinya, kita harus menentukan jumlah frekuensi ke n. Kemudian menentukan kelas D1, frekuensi kumulatif. Jadi, kita harus mencari Fcom-nya. Fcom dari data pertama yaitu 1, sedangkan Fcom dari data kedua yaitu 1 ditambah 4 yaitu 5. Ketiga, 5 ditambah 8 yaitu 13. Seterusnya 13 ditambah 10 yaitu 23. 23 ditambah 9 yaitu 32. 32 ditambah 6 yaitu 38. 38 ditambah 2 yaitu 40. Jadi jumlah dari frekuensi ini adalah 40. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif dengan cara 1/10 kali 6 kali n jumlah data. 4/10 dikali n yaitu 4/10 dikali 40 jumlah frekuensi sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 16. Kemudian kita mencari
TB-nya. TB yaitu tepi bawah. TB sama dengan data ke-16 ini dapat disimpulkan data ke-16 ini dari data sekian, karena Fcom-nya ini 13, jadi data ke-14 sampai 23 berada di data ini. Jadi 16 ini diambil dari angka 26. TB-nya 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5. Sedangkan tepi atasnya TA sama dengan tepi atas angka 30. 30 ditambah 0,5 sama dengan 30,5. Setelah mengetahui TB dan TA, maka kita menjadi panjang kelas. Panjang kelas sama dengan TA dikurangi TB. TA kurangi TB sama dengan 25,5 dikurangi 30,5 sama dengan 5. Setelah mengetahui TA, TB, dan panjang kelas, kita langsung masuk ke rumus tersebut, yaitu caranya dengan TB-nya tadi diketahui 25,5 ditambah 16 kurangi 13 per 10 kali 5 panjang kelasnya sama dengan 25,5 ditambah 3 per 10 dikali 5 sama dengan 25,5 ditambah 1,5 sama dengan 27. Jadi nilai desil keempat yaitu angka 27 di data ini. Berikut ini contoh soal untuk mencari rank di data tunggal. Rumusnya yaitu data maksimal dikurangi data minimal. Contohnya terdapat data 3, 5, 6, 8, 9, 10. Maka data terendahnya atau data minimalnya 3, sedangkan data maksimalnya 10, maka dapat dicari dengan cara 10 dikurangi 3 dan menghasilkan data rank 7. Berikut ini cara rank data tunggal. Jika ingin mencari rank data kelompok, caranya hampir sama pada cara desil di cara sebelumnya.